Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12. Berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy giroy di pelajaran yang endol surendol kimia. Kita masih membahas bab senyawa organik. Kemarin kita sudah bicara mengenai tata nama senyawa organik. Kemudian di Google Meet kita sudah bicara mengenai isomer, tetapi kemarin ada permintaan Miss dibuatin videonya. Oke ya, kalau nonton video itu bisa diulang lagi ya. Jadi Miss akan buatkan video mengenai isomer. Nanti kita juga akan bicara mengenai sifat dan kegunaan dari senyawa organik, juga bagaimana kita mengidentifikasi senyawa organik ya. Jadi kita bisa menentukan, oh ini senyawa alkohol, oh ini senyawa alkanon ya. Bagaimana caranya menentukan hal tersebut? Oke, kita mulai saja dari isomer ya. Isomeri adalah peristiwa yang menyebabkan suatu zat mempunyai rumus kimia sama tetapi sifat-sifatnya berbeda, yaitu rumus bangun dan namanya berbeda. Nah, zat-zatnya ini disebut isomer ya. Dulu waktu kelas 10 kita sudah pernah membicarakan mengenai hal ini, tetapi waktu itu kita hanya bicara mengenai isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer cis-trans ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lengkap lagi. Ada dua jenis isomer pokok, yaitu isomer struktur, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan struktur ikatan pada atom-atomnya, dan kemudian isomer ruang ya, namanya juga ruang, maka di sini disebabkan oleh perbedaan sikap atau orientasinya dalam ruang. Nah, yang pertama kita bahas mengenai isomer struktur. Nah, ini dulu sudah kita pelajari waktu kelas 10 ya. Yang pertama adalah isomer rangka, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan kerangka karbonnya ya. Misalnya pentana. Nah, kita mengulang waktu kelas 10 dulu ya. C5H12 dia punya 3 isomer rangka. Yang pertama adalah normal pentana biasa ya. Jadi panjang begini C-nya 5. Kemudian kalau kita mau bikin isomer, maka ini CH3 di sini kita tutup. Kemudian kita pindahkan ke nomor 2 ya. Nah, di sini nomor 2. Sehingga namanya berubah menjadi apa? 2 metil butana ya, karena C-nya berubah menjadi 4. Kita mau bikin isomer lagi, ya kita tutup lagi ini CH3 yang di sebelah sini kita tutup, kita pindah ke sini ya. Kenapa kok nggak dipindah ke sini? Kalau dipindah ke sini namanya sama ya, 2 metil butana. Nah, namanya harus berbeda. Jadi kita pindah ke nomor 2 ya, begini. Sehingga namanya berubah menjadi 2,2 dimetil propana. Jadi walaupun nomornya sama harus dituliskan 2 kali ya, 2,2 dimetil propana. Oke, kemudian isomer posisi ini juga sudah kita pelajari di kelas 11, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan posisi dari gugus fungsinya ya. Misalnya propanol, kalau dulu kita belajar dari ikatan rangkapnya ya, dipindah-pindah dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk propanol ya, dia punya 2 isomer posisi gugus OH, yaitu yang pertama kalau OH-nya itu ada di nomor 1, namanya 1 propanol. Kalau kemudian saya pindah ke nomor 2, maka namanya menjadi 2 propanol. Dia bisa nggak dipindah ke nomor 3? Nggak bisa ya, karena sekalipun dia ada di pojok sini, namanya akan tetap menjadi 1 propanol. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga masih masuk di isomer struktur adalah isomer gugus fungsi. Nah, ini yang belum kita pelajari di kelas 11 dulu ya. Isomer gugus fungsi adalah isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsinya. Nah, masing-masing ini ada pasangannya sendiri-sendiri ya. Jadi harus dipahami. Yang pertama adalah alkohol atau ROH, ini pasangannya dengan eter atau ROR. Jadi isomer gugus fungsi ini jumlah C-nya sama, H-nya sama,
O-nya sama tetapi sifatnya berbeda. Kenapa sifatnya berbeda? Karena gugus fungsinya berbeda ya. Yang pertama adalah gugus OH, yang kedua gugusnya ROR ya. Jadi yang satu alkohol, yang satu eter ya. Di sini rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O ya. Nah, kita lihat contohnya di sini untuk C2H6O, dia bisa berfungsi sebagai alkohol dan juga sebagai eter. Ya, kalau sebagai alkohol maka bentuknya adalah CH3CH2OH. Ya, namanya etanol ya. Nah, kemudian kalau sebagai eter bentuknya adalah CH3OCH3. Yuk kita lihat. C-nya 2, sama ya, C-nya 2. H-nya sama-sama 6 ya. O-nya 1, tetapi yang satu dia bersifat sebagai alkohol, kemudian yang kedua dia sebagai eter, sehingga namanya metoksimetana atau dimetil eter. Jelas ya? Jadi gugus fungsi itu seperti itu ya. Jumlah CH dan O-nya sama, tetapi gugus fungsinya itu berbeda sehingga strukturnya pun berbeda. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah aldehid dengan keton ya. Aldehid itu rumus umumnya seperti ini. RCOH dengan O-nya itu double ya. Kemudian keton itu ya, RCR dengan O-nya juga double, harus sama ya karena ini persamaan gugus fungsi. Yuk kita lihat rumus umumnya itu CnH2nO ya, syaratnya N-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Kenapa? Ya karena ini kanan kiri ya, kanan kiri harus ada ya, sehingga kalau C-nya 1 nggak bisa. Yuk kita lihat di sini contohnya adalah C3H6O ya. Nah, dia bisa berfungsi sebagai aldehid ataupun sebagai keton ya. Sebagai aldehid bentuknya seperti ini ya. Nah, ini namanya propanal. Kemudian kalau sebagai keton, maka C-O ini berada di tengah ya, misahin. Sehingga namanya menjadi, karena C-nya 3, propanon atau dimetil keton, atau nama dagangnya itu aston ya. Kita tahu aseton itu sebagai apa nih, yang cewek-cewek nih ya, pastinya harus ngerti ya, yang suka pakai kutek gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Yang ketiga adalah asam karboksilat atau RCOOH. Nah, ini berisomer fungsi dengan ester. Ester itu RCOOR aksen ya. Jadi semuanya itu mirip-mirip ya. Namanya pasangan gugus fungsi, berarti harus mirip-mirip. Ya, rumus umumnya adalah CnH2n O2 dengan N harus lebih besar atau sama dengan 3 ya. Yuk kita lihat contohnya adalah C3H6O2. Dia bisa berfungsi sebagai asam karboksilat dan juga sebagai ester ya. Di sini sebagai asam karboksilat namanya adalah CH3 CH2 COOH. Karena C-nya 3 maka namanya asam propanoat ya. Kemudian kalau sebagai ester ya CH3 COO CH3 sehingga namanya adalah metil etanoat ya. Jadi ini C-nya sama, C-nya sama-sama berapa nih? 1, 2, 3 ya, C-nya 3. Hanya ada 6 ya. Kamu hitung di sini hanya 6. O-nya 2. Sama, tetapi sifatnya berbeda karena yang satu dia sebagai asam ya, kemudian yang kedua sebagai ester. Nah, ini adalah 3 pasangan gugus fungsi ya, isomer gugus fungsi. Oke, kita masuk sekarang ke isomer ruang. Nah, isomer ruang tentunya berbeda oleh karena ruangnya ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama sudah kita pelajari di kelas 10 yaitu isomer geometri atau cis-tran ya. Kita sudah pelajari dulu kalau cis itu sejajar ya, kalau trans itu berseberangan. Nah, ini contohnya ya. Kalau cis itu seperti ini, sejajar. Kalau trans itu menyeberang ya. Nah, ini namanya cis 1,2 dikloroetan. Kemudian yang ini trans 1,2 dikloroetan. Jadi perbedaannya di ini depannya ya. Kalau namanya di sini sama. Yuk kita lihat lagi contohnya. Nah, ini adalah cis 2 butena. Yang ini trans 2 butena. Paham ya?
Oke, sekarang kita masuk ke isomer optik. Nah, ini yang belum kita pelajari waktu kelas 10 ataupun kelas 11. Ya, isomer optik adalah isomer yang disebabkan oleh perbedaan arah putar dari bidang polarisasi cahaya. Nah, zat-zatnya ini disebut zat optis aktif. Ya. Nah, terjadinya isomer optik salah satunya ini disebabkan oleh adanya atom C asimetris, yaitu atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Jadi syarat dari atom C asimetris itu kalau tangannya 4 itu mengikat gugus yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat di sini sebelah kirinya dia mengikat C2H5, sebelah kanan CH3, sebelah atasnya OH ya, kemudian bawahnya H, sehingga ini disebut yang C di tengah ini disebut karbon asimetris. Kenapa asimetris? Karena tidak mengikat gugus yang sama ya. Jadi kalau misalnya di sini CH3, di sini CH3 juga, namanya simetris ya, sehingga dia tidak punya isomer optis. Jadi syarat isomer optis itu tangannya 4 harus mengikat gugus yang berbeda ya. Oke, kita sampai ke sifat dan kegunaan senyawa organik. Yuk kita lihat yang pertama adalah haloalkana atau RX. Nah, ini beberapa kegunaan dari senyawa-senyawa haloalkana. Banyak sekali sebetulnya ya. Nah, ini antara lain triklorofluorometan atau kita kenal sebagai CFC11 ya, klorofluorokarbon ini sebagai bahan pendingin atau refrigeran ya. Ini sering kita dengarnya itu freon ya. Udah diisi freon belum? Nah, ini sebetulnya maksudnya adalah triklorofluorometan ya. Jadi kalau nama dagang itu singkat saja ya. AC-nya diisi freon dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk CCl2F2 ini sebagai bahan pendingin atau refrigeran kulkas dan AC serta propelan aerosol semprot ya. Kemudian yang ketiga ini ya, freon 114 ini juga masih sebagai bahan pendingin ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, kamu lihat di sini ada banyak ya. Ada sebagai industri busa untuk pembungkus barang, kemudian zat aditif pada bensin bertimbal ya, jadi untuk menghilangkan endapan timbal, kemudian juga sebagai zat pembeku. Nah, ini ya, etil klorida atau kloroetan ini dipakai pada pembedahan minor ya. Pembedahan minor itu maksudnya yang tidak semuanya ya, jadi hanya sebagian kecil dari tubuh kita ya. Oke, yuk kita masuk ke alkanol atau alkohol. Nah, ini banyak sekali fungsinya ya. Metanol dan etanol ini merupakan zat cair bening yang tidak berwarna, dapat bercampur dengan air dan terbakar dengan nyala biru ya. Jadi bukan merah tetapi biru ya. Nah, metanol ini bersifat racun yang dapat membutakan mata dan bahkan kematian ya. Jadi kalau orang berkata ayo kita minum-minum alkohol, nah itu maksudnya itu etanol bukan metanol ya, karena kalau metanol itu langsung membutakan mata bahkan menyebabkan kematian ya. Nah, etanol dalam kehidupan sehari-hari ini yang biasa disebut alkohol ya. Nah, ini juga bersifat racun tetapi daya racunnya lebih rendah daripada metanol. Kalau metanol itu langsung seperti ini ya. Kalau etanol itu beda lagi, bisa dipakai untuk misalnya mensterilkan luka ya, dipakai dalam kedokteran ya, untuk kegiatan misalnya ya seperti tadi untuk mensterilkan ya. Nah, ini juga alkohol ini mampu membentuk ikatan hidrogen antar sesamanya sehingga titik didihnya relatif tinggi ya. Nah, kita juga pakai banyak sekarang ini ya, misalnya sebagai hand sanitizer ya. Nah, ini kalau kamu rasa dingin-dingin ya itu memang alkoholnya ya. Nah, dia bisa digunakan sebagai pelarut, kemudian desinfektan ya seperti tadi ya, hand sanitizer, dan juga bahan bakar misalnya spiritus ya. Kalau kamu pegang spiritus itu kan dingin-dingin gitu ya. Nah, itu alkoholnya ya. Nah, etilen glikol ini juga kita pakai ya tadi ya. Etilen glikol ini sebagai zat anti beku ya, kemarin yang remedi
sifat koligatif ini pasti tahu ya, etilen glikol ini untuk pendingin mesin pada mobil terutama di daerah bersalju ya, supaya bensinnya tidak membeku. Kemudian gliserol ini banyak digunakan dalam obat-obatan, kosmetik ya, tinta, juga nitrogliserin ya yang dipakai untuk bahan peledak. Jadi banyak sekali fungsi dari senyawa alkohol ya. Nah, kemudian kita masuk pada senyawa ether atau ROR ya. Ether ini mudah menguap ya, bahkan lebih cepat daripada alkohol. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembiusan, kemudian juga pelarut dan pengekstraksi ya. Kemudian juga alkanal dan alkanon ya, ini juga banyak fungsinya ya. Alkanal ini formaldehid ya, gugus karbonil ini merupakan gugus polar ya, sehingga dia titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon lain yang massa molekulnya hampir sama ya, tetapi dia tidak punya ikatan hidrogen sehingga titik didihnya lebih rendah daripada titik didih alkohol yang sesuai. Nah, kita banyak mendengar nih ya, formaldehid ini formalin nama dagangnya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan preparat biologi atau sebagai pengawet mayat ya. Nah, yang heboh kemarin itu formalin itu dipakai untuk mengawetkan makanan ya, tentunya berbahaya bagi tubuh kita ya. Kemudian juga aseton tadi ya, seperti yang sudah ceritakan di depan, dia bisa sebagai pelarut senyawa karbon, jadi sebagai pembersih kutek dan juga bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform ya. Dan juga beberapa senyawa alkanon ini baunya harum sehingga biasanya dipakai untuk parfum atau campuran kosmetik, jadi supaya bedak itu baunya wangi atau lipstick itu baunya wangi gitu ya, jadi memakai zat-zat alkanon. Kemudian asam karboksilat, nah ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ini merupakan senyawa polar ya, sehingga tentunya sebagai hasilnya titik didihnya tinggi ya. Asam karboksilat ini macam-macam ya, yang kita paling sering pakai tentunya asam asetat atau cuka ya. Kemudian juga asam format ini sebagai pengawet dan antibakteri dalam pakan ternak atau kita sebut asam semut ya. Nah, ini sudah tahu nih ya untuk cuka. Kemudian asam asetat ini selain sebagai cuka makan juga untuk produksi polimer ya. Nah, ini polyethylene tereftalat. Nah, ini dulu Miss bekerja di tempat yang memproduksi polyethylene tereftalat atau PTA ya. Kemudian juga selulose asetat, polyvinyl asetat ya, berbagai macam serat dan kain. Nah, ini juga dalam industri makanan ini sebagai vinegar ya. Kemudian asam propanoat. Nah, ini untuk pengawet biji-bijian ya. Nah, untuk berikutnya adalah ester ya, bukan Ester Monica Sugianto ya. Ester merupakan senyawa polar ya, tetapi tidak membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya lebih rendah daripada titik didih asam dan alkohol yang massa molekulnya hampir sama ya. Nah, senyawa ester ini biasanya memiliki bau yang khas ya. Nah, ini beberapa ini berbau seperti buah-buahan sehingga digunakan sebagai flavor ya, dalam misalnya untuk pembuatan pewangi ya, kemudian misalnya untuk permen ya, untuk seperti itu. Jadi supaya misalnya dikatakan permen rasa jeruk, itu dibuatnya bukan dari jeruk ya, jadi jangan keliru, tetapi dari ester ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu melanjutkan kuliah ke teknik kimia atau kimia ya, di situ Anda akan mensintesa ester, jadi akan membuat ternyata baunya aduh seperti jeruk, baunya seperti apel ya. Misalnya untuk parfum mobil seperti itu ya, ini menggunakan ester. Nah, ini beberapa bau-bauan atau rasa ya dari ester ya, seperti pisang, apel, nanas ya, gula tebu, prambors ya. Jadi sirup prambors itu sebetulnya memakai ester juga ya. Kemudian tebu, aprikot, jeruk ya, brandy, anggur ya. Jadi jangan tertipu ya. Jadi kalau ada permen rasa anggur, apakah dia memeras buah anggur ya? Tidak mungkin ya. Bisa rugi banyak ya. Tetapi dia hanya memakai senyawa ester ya. Oleh karena itu
Misarankan kalau Anda mau mengkonsumsi vitamin C misalnya ya konsumsilah dari buah-buahan alami ya, jangan dari yang minuman-minuman yang dijual di supermarket misalnya jus jeruk ya. Ya kalau untuk seneng-seneng aja boleh ya, tetapi jangan berpikir adalah itu sebagai asupan untuk vitamin C ya, keliru, karena asupan vitamin C hanya kita dapat dari buah asli ya, karena itu hanya untuk fun saja. Oke, kita masuk ke senyawa amina. Suatu amina yang mengandung ikatan NH ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan elektron bebas dari oksigen atau nitrogen lain ya. Nah, ini titik didih amina yang tidak mengandung ikatan NH berarti tidak membentuk ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen ini membuat titik didihnya lebih tinggi. Jadi kalau tidak ada tentunya lebih rendah ya. Senyawa amina ini sangat penting dalam biokimia ya. Nah, ini beberapa kegunaannya. Nah, kegunaan penting lainnya ya, dia juga bisa untuk bahan pewarna azo atau azodis ya. Contohnya adalah methyl orange atau MO ya. Ini bisa untuk indikator asam basa ya. Kita pernah praktek dulu waktu kelas 11 ya. Nah, kita bikin titrasi, selain indikatornya PP, kita juga pakai methyl orange ya, dan juga ini sebagai indikator yang lain ya. Amina juga bisa dipakai untuk obat-obatan, juga penanganan gas ya, seperti menghilangkan CO2 dari gas pembakaran. Oke, itu adalah beberapa kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang kita akan sampai pada identifikasi gugus fungsi ya. Nah, ini pada senyawa alkanol atau alkohol ya. Alkohol itu tidak menghilangkan warna bromin ya dalam karbon tetraklorida. Nah, ini yang membedakan antara alkohol dengan alkena dan alkuna. Jadi kita ingat waktu kelas 11 dulu, untuk mengetahui ikatan rangkap kita memberikan senyawa bromin ya. Nah, di sini kalau untuk alkohol itu warnanya tidak akan hilang ya, ini bedanya. Kemudian alkohol juga bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, zat yang dites harus kering, karena kalau basah ya tahu sendiri, kalau air bereaksi dengan Na itu buar ya, jadi harus dalam keadaan kering ya. Kemudian adanya gugus OH ini sering diindikasikan oleh pembentukan ester. Jadi saat alkohol dipanaskan bersama asam karboksilat ya, dan sedikit asam mineral, biasanya akan terbentuk suatu ester. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan mudah karena ester ini baunya harum ya. Halo ester, berbau harum ya. Kemudian alkohol dengan struktur yang seperti ini memberikan hasil positif terhadap tes iodoform ya. Jadi kalau kita mau ngecek oh ini mengandung senyawa alkohol, kita lakukan saja tes iodoform ya. Nah, ini akan membentuk endapan kuning ya. Namun tes iodoform ini juga positif terhadap senyawa yang mengandung gugus ini COCH3 ya. Nah, alkohol primer ini terbagi menjadi 3 ya. Alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk alkohol primer, apabila dia dioksidasi, dia akan berubah menjadi aldehid. Kalau dia dioksidasi lagi, dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, ini untuk alkohol primer, diingat-ingat ya. Nah, bedanya dengan alkohol sekunder adalah kalau alkohol sekunder itu dioksidasi, dia akan membentuk keton. Sementara untuk alkohol tersier itu tidak bisa teroksidasi. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan senyawa alkohol, kemudian kamu harus tentukan ini alkohol primer, sekunder, atau tersier. Ya, dilakukan oksidasi. Misalnya pertama ya, kita oksidasi dengan kalium dikromat ya, K2Cr2O7. Nah, ini kita lihat apakah hasilnya berupa aldehid atau berupa keton atau tidak bisa teroksidasi. Kalau tidak bisa langsung ya berarti tersier. Kalau dia membentuk keton maka pasti sekunder ya. Kalau membentuk aldehid itu primer ya. Kalau misalnya kita nggak yakin, oksidasi lagi. Kalau dia menjadi asam karboksilat maka itu bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah alkohol primer ya. Nah, alkohol juga bereaksi dengan hidrogen halida ya, dan dia juga mengalami reaksi eliminasi membentuk alkena ya.
Syaratnya harus ada asam sulfat dan juga pada temperatur tinggi. Oke, bagaimana dengan gugus fungsi aldehid atau alkanal? Ya, nah ini dites dengan cara, nah kita lihat apakah dia bisa dioksidasi, karena aldehid ini mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat. Nah ini bedanya dengan keton ya. Nah ini kalau dia diberikan reaksi Tollens atau reagen Tollens ya, maka dia akan membentuk cermin perak ya. Kenapa disebut cermin perak? Karena dia membentuk endapan Ag ya. Ag itu perak ya. Nah ini biasanya kalau kita menggunakan reagen Tollens ya. Nah aldehid juga bisa direduksi membentuk alkohol primer ya. Sebagai pereduktor digunakan senyawa LiAlH4 ya. Kemudian adisi HCN ini pada aldehid akan menghasilkan senyawa sianohidrin ya. Kemudian dalam bahasa pekat, aldehid ini akan mengalami oksidasi dan reduksi atau autoredok ya, menghasilkan reaksi Cannizzaro ini. Kemudian jika aldehid direaksikan dengan larutan NaOH encer pada temperatur kamar atau rendah, nah ini akan terjadi dimerisasi yang disebut aldol ya, atau disebut juga adisi aldol atau aldol kondensasi ya. Nah adisi reaksi Grignard pada aldehid ini akan menghasilkan alkohol. Nah bagaimana dengan keton ya, tadi sudah kita singgung pada aldehid ya. Nah di sini alkanon atau keton yang mengikat metil pada gugus ketonnya akan memberikan tes iodoform positif ya. Kemudian keton apabila direduksi akan menghasilkan alkohol ya. Selain itu alkohol juga menghasilkan hidrokarbon ya. Adisi reaksi Grignard akan menghasilkan alkohol. Kemudian adisi cyanida akan menghasilkan cyanohidrin ya. Yang terakhir yang ini adalah gugus fungsi karboksil ya. Sifat keasamannya menjadikan reaksi dengan logam membentuk garam. Nah, ini pengubahan menjadi turunan karboksil dan juga bisa menjadi ester ya. Reduksi asam karboksilat ini menghasilkan alkohol primer ya. Nah, bagaimana identifikasi gugus fungsi dengan spektroskopi? Nah, ini lebih cepat lagi ya. Jadi kalau kita punya zat, kemudian kita mau tahu ini zat apa ya, alkohol atau eter atau keton. Nah, kalau kita punya alat spektrofotometer, nah ini lebih mudah, tinggal masukkan aja jebret ya, keluar grafiknya, kita bisa langsung tahu, oh ini zat alkohol, oh ini mengandung unsur ini ya. Tetapi alat ini tentunya mahal ya, biasanya ada terdapat di laboratorium misalnya di pabrik ya, yang membutuhkan analisa seperti ini ya. Nah ini gugus fungsi dengan spektroskopi inframerah. Nah ya, jadi langsung terlihat seperti ini. Nah, yang berwarna merah ini dietil ether dengan grafik seperti ini. Nah, nanti kamu tinggal bandingkan. Oh, begitu keluar jebret seperti ini, tinggal dibandingkan. Oh, kalau untuk butanol itu seperti ini, ya, bentuk grafiknya. Kalau untuk dietil ether bentuk grafiknya seperti ini. Jadi langsung tahu. Nah, ini kemudahan yang kita peroleh dengan menggunakan alat spektroskopi, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut lagi nanti dengan subbab berikutnya. Jangan lupa mengerjakan latihan yang Miss berikan melalui Google Classroom dan persiapkan diri sebaik mungkin untuk PAS yang akan datang. Oke, selamat belajar.